menghafal Quran surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video kali ini kita akan mempelajari TBTQ materi surah Al-Ma'un. Pertama, kita akan mempelajari tentang lafal surah Al-Ma'un. Sebelumnya harus kita tahu dulu bahwa surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Nah, surah tersebut diturunkan di kota Makkah. Makanya surah Al-Ma'un tergolong pada surah Makkiyah. Nah, nama Al-Ma'un itu diambil dari ayat terakhir dari surah Al-Ma'un. Artinya apa? Yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Nah, ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang termasuk pendusta agama, ciri-ciri dan akibat dari perbuatan mereka. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ma'un dengan jelas, tartil, dan ingat hukum tajwidnya kita pakai atau kita terapkan. Ikutin ya sambil melihat juz amma atau bukunya, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal maun. Oke. Selanjutnya cara menghafal surah Al-Ma'un. Nah, menghafal surah Al-Ma'un itu sangat mudah. Nah ya, apalagi kita sudah niat berusaha menghafal itu maka sangat mudah. Nah, bagaimana caranya kita melakukan atau cara menghafalkan surah Al-Ma'un itu bergantian. Boleh bergantian, kalau di sekolah boleh dengan teman, kalau di rumah boleh dengan orang tua. Pertama itu kita membaca berulang-ulang dulu. Ayat pertama kita baca ulang-ulang. Kemudian per ayat boleh, per ayat. Contohnya ara'aital ladzi, bisa dibaca 5 kali atau 10 kali. Kita baca dulu. Ara'aital ladzi, ara'aital ladzi, ara'aital ladzi 5 sampai 10 kali. Ketika sudah hafal, maka ditutup kalimatnya. Nah, kita membacanya tanpa melihat teksnya. Ara'aital ladzi. Kalau sudah hafal, melanjutkan ke kalimat berikutnya. Yukadzibu biddin. Sama caranya, dibaca berulang-ulang 5 sampai 10 kali. Setelah kayaknya kita sudah hafal, maka ditutup kalimatnya, kita baca berulang-ulang yukadzibu biddin selama 5 sampai 10 kali. Nah, kalau sudah, kita gabungkan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir satu ayat. Contohnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau sekiranya belum hafal, kita dibaca dulu ayatnya. Kita baca dulu 5 sampai 10 kali, kita baca berulang-ulang. Kalau dirasa 10 kali masih kurang, baca lagi. Dibaca terus. Setelah sudah kayaknya sudah hafal, kita tutup Al-Qur'annya atau juz amanya atau bacaan Al-Ma'unnya, ayat Al-Ma'unnya. Ketika itu kita baca tanpa melihat, sama dengan metode diulang 5-10 kali atau secukupnya. Kalau misalkan 3 kali dirasa sudah cukup, ya tidak apa-apa. Begitu juga dengan ayat-ayat berikutnya. Kemudian untuk mempermudah, kita bikin tabel. Kemudian di tabel itu contoh ayat pertama, kira-kira lancar atau tidak. Kalau sudah lancar, kita checklist lancar. Kalau belum hafal, kita checklist belum lancar. Kemudian kita berarti mengulangnya. Seperti itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Pesan-pesan pokok pada surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un itu mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, hal ini disampaikan Allah agar kita selalu bersikap hati-hati. Ingat, surah Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal ini disampaikan Allah agar kita selalu bersikap hati-hati.
sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, orang-orang yang mendustakan agama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dia suka sekali menghandrik anak yatim. Nih, anak yatim itu apa? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal ayahnya atau ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia. Nah, itu disebut dengan anak yatim. Saya pernah mendengar kok ada piatu. Apa itu piatu? Nah, piatu itu adalah anak yang ditinggal oleh ibunya, ditinggal meninggal ya. Ditinggalnya itu meninggal. Ditinggal oleh ibunya atau anak yang ibunya meninggal disebut piatu. Yatim piatu berarti apa? Anak tersebut ibunya dan ayahnya meninggal dunia, maka disebut yatim piatu. Nah, bagaimana sikap yang benar terhadap mereka? Sikap yang benar terhadap mereka yaitu menyayanginya dan mengasihinya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, orang miskin itu sangat membutuhkan bantuan kita. Maka apabila kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sisihkanlah untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu orang yang lalai mendirikan sholat. Nah, kalian sholatnya gimana? Lalai atau tidak? Meninggalkan dengan sengaja atau tidak? Karena ketika kita lalai meninggalkan dengan sengaja sholat, berarti kita adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Nauzubillahi min zalik. Oke. Kenapa Allah tidak suka kepada orang yang lalai mengerjakan sholat? Karena sholat adalah ibadah wajib yang harus kita laksanakan. Atau seluruh umat Islam di dunia ini memiliki kewajiban dan sangat diwajibkan untuk menjalankan sholat. Apabila kita meninggalkannya dengan sengaja atau lalai, maka Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang keempat yaitu orang yang riya dalam sholatnya. Nah, riya artinya pamer atau ingin dipuji dengan orang lain. Nah, orang yang melakukan sholat dengan riya maka sholatnya menjadi rusak. Sholat yang diterima hanyalah sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada saudara kita datang dari jauh, atau enggak ada nenek kita, atau enggak kakek kita, atau enggak kita sedang berkumpul bersama teman kita melaksanakan sholatnya karena ingin dipuji, rukuknya lama, sujudnya lama, bacanya dikencengin. Nah, itu namanya riya, itu sombong. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Maka yang benar adalah ketika kita sholat, niatkan lillahi ta'ala, sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala.